Langkah mati, pencitraan Anies Baswedan gagal total di hadapan 3 Menteri Jokowi. Ditulis oleh Ibrahim di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Sebagai pejabat publik, Anies mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran penting. Ketika seorang pejabat benar-benar punya niat gak benar buat daerahnya, percayalah bahwa Tuhan tidak tidur. Semua langkah dari kebijakan atau keputusan yang dia ambil akan berantakan atau hancur total. Semuanya akan jadi ruwet dan akan menampar kembali ke dirinya sendiri. Wabah COVID-19 ini adalah momen terburuknya Anies dari sekian banyaknya prestasi buruk yang sudah ia coret di Jakarta. Kenapa ini disebut momen terburuk? Kita harus ingat cerita bahwa saat semua sedang heboh soal banjir Jakarta, tiba-tiba Anies lebih dulu 3 hari mengumumkan COVID-19 di DKI. Perhatiannya Anies mengalihkan musibah banjir ke COVID patut diapresiasi, karena dengan klaim Anies Maha Peduli, para pendukungnya sempat klimaks dengan hoax berjudul Anies Baswedan dipuji dunia karena dapat menyelamatkan Indonesia dari virus corona. Sejatinya saat itu Anies hanya mengeluarkan instruksi gubernur nomor 16 tahun 2020. Bahasanya terlalu keren, instruksi Anies, padahal isinya cuma selembaran perintah untuk sosialisasi. Tidak ada langkah pasti akan solusi. Selain Anies dari dulu hingga sekarang cuma punya langkah solutif itu doang. Ingat toa 4 miliar, itulah jurus jitu Anies. Waktu terus berjalan, Anies 1 kali 24 jam sibuk konvers. Maklum, dia adalah seleb nur, seleb gubernur yang dipunya ibu kota. Konferensinya pun tak ada isi, tapi tetap banyak yang klimaks memujanya sebagai gak bener rasa presiden. Anies dengan konferensinya berusaha meninggikan citra, karena memang tak akan ada momentum banyak yang tersisa. Tinggal 2 tahun lagi hingga dia digantikan oleh PLT gubernur, sedangkan janjinya masih banyak yang ingkar. Harapannya corona ini dapat melambungkan namanya ke angkasa, dengan serdadu buzzer pembela di media sosial yang selalu siap 1 kali 26 jam sehari untuk memujanya. Strategi penuh dosa sudah disiapkan, bansos jadi tumpuan pencitraan. Klaim 2 April 2020 menyatakan Pemprov DKI siapkan 3 triliun untuk melawan pandemi. 10 April 2020 bansos itu turun. Mereka 1,25 juta warga DKI disebut Anies akan mendapat bantuan kebutuhan setiap minggu. Buzzer teriak bantuan Anies lebih besar dari pemerintah pusat karena nilainya Rp600.000 per minggu. Glorifikasi itulah yang menyebar luas di media sosial. Manakala bantuan itu salah sasaran nyasar ke orang yang tak membutuhkan, sedangkan yang butuh tragis tak dapat. Data Anies berantakan, dikecam keras oleh Menteri PMK Muhadjir Effendi, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan terakhir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Antara kata, klaim, dan fakta, apa yang dikhayalkan Anies dengan segala tata katanya hancur seketika. Anies ternyata tak memberikan bantuan seperti yang diklaim oleh para pemujanya. Bantuan yang dikucurkan itu ternyata ada campur tangan pemerintah pusat karena cross data. Selain itu, Sri Mulyani juga mensliding Anies dengan mengatakan Anies tak punya uang untuk anggaran bansos. Sudah gak punya uang, Jabodetabek, sembako, dan BLT yang diberikan itu juga pemerintah pusat. Anies gak punya anggaran dan minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya. Yang berbuat pemerintah pusat, Anies mau dapat panggung ngeklaim. Tidak semudah itu Ferguso. Alhasil Anies kelimpungan dengan segala tata caranya. Sekarang langkah dia terbaru adalah melakukan persis seperti apa yang ia lakukan saat 2 April 2020 lalu. Angkanya pun naik. Anies klaim telah mempersiapkan 5 triliun untuk lawan pandemi ini. Di samping itu, di media sosial, buzzer pemujanya meributkan dana hutang dengan tagar Jeng Sri balikin duit DKI. Padahal dana tersebut harus diaudit dulu oleh BPK, dan Sri Mulyani pun sudah memberikan kompensasi dengan menyetor di muka 50% dari nilai yang ditentukan untuk meringankan beban Anies. Dua strategi mengarang ini tentunya hanya upaya menutup keburukan dengan kisah fiksi yang baru, menutup kebohongan dengan kebohongan baru, tapi di ending tetap, Tuhan selalu menunjukkan jalannya. Anies pada akhirnya terus kelabakan dengan langkah yang ia lakukan. Lidah memang tak bertulang, tapi kebohongan punya batasannya. Dan sebagai penutup, kita kembali ke awal sebagai pejabat politik. Anies mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran penting. Pelajaran penting bahwa kita harus bekerja jujur agar tidak susah sendiri nantinya. Anies dengan langkah matinya, cahaya dia sudah pudar. Harapan dapat panggung di tengah pandemi corona ini sirna karena tata katanya sendiri. Bergetar hati ini melihat Anies.